Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang bisa kembali melayani setiap Jemaat Tuhan di siang hari ini. Kita percaya sama-sama kalau ini firman Tuhan Yesus yang berkata dalam setiap pertemuan ibadah mengandung janji-janjinya Tuhan. Maka kita percaya bangkitkan iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Siang hari ini janji Tuhan digenapi bagi setiap kita. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan siang hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami tinggikan, kami muliakan seumur hidup kami. Bersyukur Tuhan Yesus kembali di siang hari ini Tuhan boleh perkenankan setiap kami untuk kami boleh bersatu berkumpul ada di tempat ini. Setiap kami boleh tersambung via live streaming Gereja Tiberias Indonesia pada siang hari ini Bapa. Kami percaya bukan sebuah rutinitas kami di setiap akhir minggunya Tuhan. Tapi inilah bentuk rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Kami mau datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk setiap berkat, untuk setiap mujizat, untuk setiap campur tangan Tuhan Yesus yang sempurna boleh terjadi dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih kalau penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Boleh sungguh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Sekalipun ada masalah pencobaan menerpa setiap kehidupan kami, kami bersyukur karena sampai dengan detik ini Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Siang hari ini Bapa, kami mempersembahkan setiap pujian, syukur kami lewat nyanyian kami. Ajar kami Tuhan Yesus Kristus menyembah dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, tubuhnya, nyawanya bagi setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan, jalani ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan, untuk setiap campur tangan Tuhan, untuk setiap rancangannya Tuhan yang sudah Tuhan Yesus atur dalam hidup kami. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Bangkitkan imanmu sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Siang hari kita bernyanyi, kita sembah Tuhan Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
Kembali dari awal sama-sama umat Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Maka izinkanlah Tuhan bekerja atas setiap kita siang hari. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sembah Tuhan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Melihat Tuhan jadikan semuanya terjadi dalam hidup kami. Akan pujian ini menjadi doa kita sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, untuk setiap rencana-Mu Bapa, atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Setiap doa dan pengharapan kami kepadamu. Tutup matamu umat. Yesus mendengar lebih dari yang. Yesus menjawab lebih dari yang. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan, angkat tinggi tanganmu, bangkitkan imanmu. Yesus mendengar lebih dari yang. Yesus menjawab. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan caranya. Yang percaya mari angkat tanganmu. Kita katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bangkitkan imanmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat terjadi dalam hidup kami. Oh, Yesus
kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang percaya kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami percaya atas rencana-Mu. Boleh terjadi dalam hidup kami Bapa. Yesus mendengar, Yesus menjawab setiap doa, setiap iman pengharapan kami Tuhan Yesus. Tak pernah mengecewakan setia kami. Haleluya, Kau sembah. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mari bebaskan rohmu, memuji, menyembah. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengucap syukur. Mari kita berterima kasih. Semua sudah dalam rencananya Tuhan. Semua sudah dalam rencananya Tuhan. Kami percaya. Kau ku sembah, Kau ku puji. Yesus, Yesus, kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Bapa. Engkau menjamah, memulihkan, memberkati setiap kami Yesus. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Oh, siang hari ini kami membangkitkan iman percaya kami sama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau taruh doa kami, pengharapan kami, rasa percaya kami sama Tuhan Yesus. Sebab hanya satu pribadi yang kami tahu gak akan pernah mengecewakan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami, Bapa dan sahabat kami Tuhan. Kami bangkitkan iman percaya kami Tuhan Yesus. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Angkat tanganmu sama-sama. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Siang hari renungkan kebaikan Tuhan.
Renungkan kasih-Nya Tuhan. Renungkan kesetiaan-Nya Tuhan Yesus. Janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Tanpa keraguan, surga kan terus ada. Yang percaya kita diberkati, kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Wow, satu pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Satu renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Satu pikirkan, mari angkat tanganmu dua-dua tinggi di hadapan. Lihat kebaikan Tuhan, lihat kesetiaan-Nya Tuhan, lihat pemeliharaan-Nya Tuhan Yesus. Kami percaya, saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Esok kan ku jalan, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Angkat tangan kita sama-sama umat, tutup matamu. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Yang percaya diberkati, dipelihara Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Sorakan haleluya. Siang hari ini saat kami renungkan kembali kebaikan Tuhan yang nyata, kesetiaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, maka kami boleh belajar untuk selalu bersyukur atas setiap rencananya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hadirat Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus sukacita surga mengalir di tengah-tengah kami. Sebab di siang hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya kita diberkati. Sama-sama umat Tuhan dengan hati bersuka kita katakan amin. Kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita beri salam kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mari bawa hati kita dengan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari gereja Tiberias bersama-sama, mari nyatakan bagi Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak
doa kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta Tuhan Allah, cinta Tuhan Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta Tuhan Allah, cinta Tuhan Allah. Mari musik memuji Tuhan. Mari siang hari ini kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau renungkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis sepanjang kehidupan kita. Mari bersama-sama, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi keadaan kami, kami tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kami. Haleluya. Nyatakan di dalam Yesus. Mari bersama-sama sorakan, oh haleluya. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Mari kita mau nyatakan hanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong setiap keadaan kita. Mari siang hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan bersama-sama dengan segenap hati kita. Menyatakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita angkat syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan. Nyatakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan, oh besarkanlah namanya. Mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kami datang pada siang hari ini Tuhan, membawa syukur kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Jika penuh sukacita, nyatakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama
berkuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Nyatakan, jiwaku ditebus olehnya. Mari lebih lagi bersama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Siapa yang percaya Tuhan besar, Tuhan ajaib, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Haleluya. Mari lambaikan kita bagi Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Masih ikut memuji Tuhan kita, amin. Amin. Ya, masih ikut memuji Tuhan, lambaikan tangan kita sekali bagi Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang berikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup berkuasa memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala
Mengucap syukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang sanggup berkuasa bagi setiap kita. Dan mari pada siang hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang. Yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Hubungan dengan yang karib tidak saja dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa karib dengan Tuhan, bahkan harus karib dengan Tuhan Yesus. Bila kita karib atau akrab dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa saja dengan aman dan nyaman yang ada di hati kita dan pikiran kita. Tuhan senang jika kita selalu mendekat kepadanya, mendekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Dekati Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati di dalam doa. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting untuk kita dapat berjalan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan bagi orang yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Allah. Janji perlindungan, keamanan, serta kenyamanan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan kehendaknya. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka dia tahu bagaimana harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah akan berdiam bersama dengan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan perlindungan saja, tetapi kerinduan untuk berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dapat disaksikan YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di siang hari ini saudara, kita mau diberkati dan merenungkan suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Dengan judul Bangkit dari Masa Sulit. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, bagaimana untuk bangkit dari masa sulit? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Dalam Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Hal-hal sulit seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi dapat melemahkan iman kita. Tetapi selama kita menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan. Dan kita pasti bangkit dari masa sulit. Tanpa rasa percaya, kita bisa marah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, masalah kita justru menjadi bertambah dan kita akan semakin jauh dari Allah. Yang kedua, selalu berdoa, memohon Tuhan Yesus menuntun dan menguatkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Manusiawi sekali ketika kita melakukan hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, lalu kita berharap akan diganjar sesuatu yang baik. Tetapi kenyataannya terkadang tidak selalu terjadi. Seperti Rasul Paulus yang sangat giat melayani Tuhan Yesus dan jemaat. Tetapi kenyataannya Paulus berkali-kali disiksa, bahkan hampir mati. Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti menjadi rasul untuk hidup nyaman. Paulus tahu rasanya kelaparan, kehausan, kesakitan, tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu minta Tuhan Yesus menguatkan dan menyertainya. Jadikan kesulitan dan krisis sebagai sarana menguatkan diri. Percayalah Tuhan Yesus tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, tetap mau menjadi berkat. 1 Petrus 2 ayat 9. Di masa-masa sulit, iblis menampi kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan Yesus akan menyertai kita sehingga kita kuat dan bangkit kembali.
Untuk menguatkan orang lain, kita harus melewati masa sulit atau krisis, supaya pada waktu kita menang, kita akan menjadi berkat. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya, kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya di siang hari ini, setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang, yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, kami sungguh bersyukur Tuhan, saat yang indah untuk kami kembali datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Siang hari ini kamu siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka urapi setiap hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, melainkan selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Mengucap berkat Tuhan, berdoa bagi hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Filipus Vida Ramon, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan berkati, urapi hamba-Mu Tuhan, setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ia memberkati kami pada siang hari ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kembali kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Seluruh hidup kami Tuhan, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu sama-sama kita sambut firman Tuhan. Kita beri
tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Teruslah Roh Kudus pimpin kami dalam ibadah ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus penuhi tempat ini. Penuhi hati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya Engkau yang akan terus mengajarkan kami, terus makin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu yang besar. Saat ini Tuhan, segala roh intimidasi dipatahkan dalam nama Yesus, agar kami bisa fokus untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, bahkan lepaskan segala bentuk ikatan. Di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari gereja Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Shalom Tiberias. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Boleh tengok kiri kanan depan belakang, lambaikan tangan, katakan kita pasti diberkati hari ini. Ayo 2-3 orang bila perlu ya. Kalau nggak sampai 5 saya suruh maju nyanyi nanti. Puji Tuhan. Sudah siap diberkati? Buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca bergantian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. 17 yuk sama-sama. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita semua di tempat ini pasti meyakini bahwa kita ada alasan tertentu mengapa Tuhan izinkan kita dilahirkan. Katakan amin. Tidak mungkin kita di bumi ini hanya sekedar dilahirkan, bertumbuh, dewasa, bekerja, menikah, punya anak, pensiun, kemudian tinggal tunggu dipanggil Tuhan. No. Hidup jauh lebih dahsyat daripada itu. Artinya Bapak Ibu dan saya di tempat ini, Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dan rencana itu sungguh mulia. Lebih besar dari hanya sekedar bekerja, menikah, punya anak, dan kemudian pensiun siap dipanggil Tuhan. Dan rencana itu berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang hal kerajaan surga. Bagaimana supaya hidup Bapak Ibu dan saya berdampak bagi orang lain, itu dia. Sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Lewat hidup kita, kita menarik banyak jiwa datang sama Tuhan. Pertanyaan sekarang adalah, hingga detik ini, apakah kita berfungsi menarik orang datang kepada Tuhan? Atau justru lewat hidup kita, banyak orang tidak percaya Yesus? Jangan sampai karena sikap kita, perkataan kita,
Orang bilang, kok Kristen begitu ya? Gitu. Padahal yang salah bukan Yesusnya, tapi kitanya tidak mempresentasikan Tuhan dengan benar. Yesusnya nggak ada kekurangan, katakan amin. Betul. Kita harus menjadi presentasi kerajaan surga. Kalau sebuah perusahaan internasional, perusahaan mewah, saya percaya saudaraku, orang-orang yang diutus untuk menjadi presentasi perusahaan itu, nggak mungkin penampilannya pakai kaos, celana jeans, bolong-bolong, nggak mungkin. Bener nggak? Pasti akan pakai baju yang keren, penampilan yang keren, dididik bagaimana caranya bisa berbicara dengan baik. Sama Bapak Ibu, ini adalah representasi kerajaan surga. Yesus kita keren, surga dahsyat, pastinya kita keren dan dahsyat. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu belum tahu tujuan Bapak Ibu apa dilahirkan di dunia ini, tanya sama Tuhan. Jadi jangan habiskan waktu hidup kita hanya mikirin pekerjaan, mikirin karir, bisnis, masalah-masalah kehidupan. Ya. Sementara tentang tugas utama yang paling penting, why, kenapa kita di dunia ini, kita nggak selesaikan. Kalau Bapak Ibu lakukan tugas panggilan kita, percayalah, semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Karena Tuhan yang berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan tolong bantu saya. Selanjutnya Tuhan katakan apa? Semuanya, katakan semuanya ditambahkan kepadamu. Yang janji siapa? Yesus yang punya surga. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan janjikan ditepati di tempat ini. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita? Haleluya. Nah saudaraku, ketika Tuhan menentukan tugas di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, percayalah, ada satu pribadi yang tidak suka untuk kita sukses dalam melakukan tugas itu. Roh jahat tidak suka Bapak Ibu masuk dalam rencana Tuhan. Makanya jangan kaget kalau setan, roh jahat, bikin kita sibuk setiap hari supaya tidak fokus sama panggilan Tuhan. Bikin kita stres setiap hari, bikin kita panik tiap hari, bikin kita takut tiap hari, supaya tidak fokus kepada panggilan itu. Memang kerja itu penting sih. Ngurus karir, ngurus perusahaan yang Tuhan percayakan penting. Tapi itu tidak berbicara tentang kekekalan. Katakan amin. Amin. Yang berbicara tentang kekekalan apa? Bagaimana kita dipakai Tuhan untuk berdampak bagi kerajaan surga di atas muka bumi ini. Itu yang penting, saudara. Dan kita bisa lihat apa yang iblis lakukan kepada Yesus. Coba buka pada ayat yang ke-17. Dikatakan begini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tugas Yesus adalah mati di salib. Dan Yesus fokus kepada panggilannya itu. Dan Tuhan Yesus tahu waktunya untuk dia mati di salib itu tidak lama. Dan selama persiapan Yesus untuk mati di atas kayu salib, dari awal Yesus merekrut tim, merekrut calon hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan menjadi penerus pelayanan Yesus. Ini waktunya hanya 3 tahun lebih. Ini sebenarnya nggak cukup, saudaraku. Karena di dalam 3 tahun lebih ini Yesus harus mengurus 12 murid yang karakternya berbeda-beda dengan kelemahan-kelemahan mereka masing-masing. Yesus harus mengajarkan mereka satu persatu. Karena 12 ini merekalah cikal bakal orang-orang yang akan dipakai menggoncangkan dunia. Dari orang-orang biasa yang bekerja tiap hari menangkap ikan, tiba-tiba dipakai, diurapi Tuhan. Setan tunduk dalam nama Yesus melalui pelayanan mereka. Katakan amin. Sakit penyakit sembuh ketika mereka mendoakan. Ini orang-orang yang sangat powerful. Siapa background mereka? Apa background mereka? Nelayan. Jadi kalau hari ini setan sering mengintimidasi kita, bilang kita gak layak, masa lalu kita payah, kita kurang kredibel untuk dipakai Tuhan. Saya mau katakan, kalau nelayan saja bisa dipakai, artinya di tempat ini siapapun kita pasti bisa dipakai Tuhan luar biasa.
Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nelayan saja bisa dipakai menggoncangkan dunia. Menjadi martir-martirnya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu pun pasti bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus fokus. Yesus didik mereka, bahkan Yesus pelayanan setiap hari. Gak mudah loh tiap hari melayani ribuan orang. Betul. Secara fisik capek. Tadi pagi saya bangun bergumul. Betul. Karena tadi malam kami pelayanan sampai 1:30 malam. Tidur jam 2. Pas bangun beratnya luar biasa. Apalagi sebelumnya juga sampai tengah malam pelayanan. Tadi pagi saya bilang, Tuhan, saya hampir gak kuat. Tapi kekuatanmu memberikanku kekuatan. Katakan amin. Gak mudah lu Bapak Ibu khotbah dari pagi sampai malam. Ya. Apalagi saya bawa mobil gantian sama istri saya. Kadang di jalan masih gini-gini ngantuk. Bapak Ibu mau tahu saya makan di mana? Lagi nyetir mobil disuapin istri tercinta. Betul loh. Gak sempat makan istilahnya nongkrong di warung warteg mana gitu. Gak bisa. Gak ada waktu. Jadi sambil lagi ngebut-ngebutan begini, istri bilang, mak, buka mulut. Langsung keinget anak dulu masih bayi. Kadang nasinya jatuh ke celana. Ya wajar tiba-tiba rem mendadak saudaraku. Ya kan? Mulut di sini tiba-tiba sendok di sini. Gara-gara rem mendadak. Tapi saya selalu ingat, mau secapek apapun dalam pelayanan, Papa Riyaji almarhum Bapak Gembala Sidang kita dulu pernah bilang begini. Setiap tetes keringat dalam pelayanan itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saya bilang, wow, setiap tetes keringat berharga. Artinya gini, Tuhan adalah pribadi yang sangat menghargai apa yang kita lakukan buat Dia. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan, percayalah, yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan akan percayakan kepada kita sampai Tuhan panggil kita pulang. Katakan amin. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah perhitungan buat kita. Kalau orang sampai mau mati di atas kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya, dia rela ditelanjangi, dia rela dipaku tangan dan kaki. Percayalah, dia bukan pribadi yang hitung-hitungan. Kalau Yesus hitung-hitungan sama kita, pasti dia tidak mau ditelanjangi di atas kayu salib. Pasti dia tidak mau disorak-soraki, saudaraku, tidak mau. Kalau dia tidak hitung-hitungan, biarlah kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Katakan amin. Kasih yang terbaik. Ada lagu yang berkata begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus, jangan sia-siakan apa? Lanjut. Terus jadi berkat. Siap jadi berkat Bapak Ibu? Mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Kita hatinya harus klop dulu. Jadi kita kalau hatinya klop, siap, malah kita yang bilang, kapan Tuhan? Aku udah siap nih. Ayo Tuhan, utus aku, kirim aku, percayakan aku jiwa-jiwa. Kirim siapa yang perlu kulayani Tuhan. Nanti satu-satu Tuhan kirim. Betul. Begitu banyak orang di luar perlu pertolongan Bapak Ibu untuk mereka mengenal kasih Kristus. Di tempat ini kita melimpah menikmati kasih Kristus. Di luar orang haus akan kasih Kristus. Mereka perlu mendengar kabar baik. Siapa yang mau diutus Tuhan bilang. Kalau Bapak Ibu siap, Tuhan pasti pakai kita semua. Nah, Yesus diberikan satu tugas untuk mati di atas kayu salib. Yesus konsisten dalam persiapan-persiapannya, saudaraku. Yesus tahu dia harus mati di sana. Dan lihat apa yang Bapak katakan begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. This is my beloved son. Ini anak yang kukasih. Artinya apa? Seluruh keberadaan Bapa, atribut kuasa, kasih, berkat, mujizat itu ada di dalam pribadi Yesus. Itulah ketika orang Yahudi berkata, tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, kau lihat Bapa. Artinya Yesus blended dengan Bapa. Katakan amin. Amin. Makanya
Makanya kasih Bapa di surga begitu melimpah kepada Yesus. Dan ketika ada satu deklarasi dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasih, itu di semua alam semesta perkataan ini bergema. Bapak Ibu tahu tidak, dalam kehidupan ini ada dua alam. Alam nyata dengan alam roh. Alam nyata bagaimana? Ini contohnya Bapak Ibu bisa lihat saya, ya. Kursi di sini merah semua. Kita bisa lihat LCD yang indah ini. Kita bisa lihat gereja kita, silingnya yang indah dilukis seperti awan-awan. Ini alam nyata. Tapi ada alam yang lebih nyata daripada alam nyata. Alam roh. Saya bilang alam roh itu lebih nyata daripada alam nyata. Kenapa alam roh lebih nyata? Karena nanti alam nyata ini yang Bapak Ibu lihat, kalau engkau jalan ke Paris ada Menara Eiffel, kalau engkau jalan ke San Francisco ada jembatan merah itu, kalau engkau jalan ke Jakarta ada Monas, keliling dunia, kau foto, cekrek semua pemandangan indah. Someday suatu saat semua itu akan hancur. Bumi ini akan tidak ada lagi. Dan Alkitab berkata akan ada bumi baru, langit baru. Pastikan di bumi baru, langit baru kita punya satu coupling buat kita dan keluarga. Katakan amin. Betul. How gimana caranya? Gak ada yang lain. Ikut Yesus. Ini akan habis. Tapi ada alam roh. Alam roh itu di mana adanya roh Tuhan dan roh jahat. Saya mengucap syukur kalau saya diminta jemaat mendoakan sebuah tempat, rumah atau kantor. Saya nggak lihat roh jahat ya, tapi saya bisa rasa. Tuhan kasih saya kepekaan. Kayak tadi malam mendoakan satu rumah, baru ciprati lantai 2. Di kamar ini ada. Doa, tengking setannya, pakai minyak, keluar, udah bersih. Kamar ini, ada. Gitu. Jadi ketika Bapak berkata begini, this is my beloved son. Inilah anak yang kukasih. Itu di alam roh. Berita ini tersebar. Sehingga apa? Malaikat tahu. Dan roh jahat tahu. Sama seperti ketika Bapak Ibu diurapi Tuhan. Maka roh jahat akan melihat ada urapan dalam hidupmu. Dan nama Bapak Ibu akan dikenal di alam roh. Betul. Namamu akan dikenal di alam roh. Karena urapan itu. Makanya kalau ada jemaat datang. Banyakkan jemaat doanya minta disembuhkan sakit, pekerjaan, keluarga. Tapi ada kalanya jemaat bilang ini, Pak saya minta urapan. Nggak salah sih, saya juga suka begitu. Artinya kan minta urapannya ditambah, benar nggak? Kuasa Tuhan di dalam dia semakin bertambah. Tapi percaya tidak? Semakin Bapak Ibu diurapi Tuhan, semakin naik level rohanimu. Maka level setan yang menyerang kita semakin naik. Jadi jangan hanya kita minta urapan semakin naik. Tapi kita harus berjaga-jaga, ekstra hati-hati. Karena urapan Tuhan naik, level setan yang nyerang kita juga naik. Level kita di sini, yang nyerang kita levelnya begini. Kita naik, dia naik juga. Gitu. Jadi ketika kita siap dipakai Tuhan, bukan hanya siap dipakai, tapi siap juga untuk selalu berjaga-jaga. Katakan amin. Berjaga-jaga. Nah itu bicara tentang alam roh, saudara. Jadi ketika Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasih, roh jahat tahu semua itu. Dan setan langsung tertuju kepada Yesus dan berusaha menyerang. Apa yang iblis lakukan kepada Yesus? Coba kita buka Matius 4 ayat 1 saya bacakan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuh. Di ayat sebelumnya, surga baru saja mendeklarasi, memberikan pengumuman, inilah anak yang kukasihi. Baru diumumkan di alam semesta ini, termasuk alam roh, setan langsung menyerang Yesus.
Dan serangan pertama adalah apa? Serangan kepada identitas Yesus. Membuat supaya Yesus ragu tentang status dia bahwa dia adalah anak yang dikasihi Bapa. Makanya setan berkata begini, jika engkau anak Allah. Gak perlu pakai jika. Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Jadi di tempat ini saudaraku, sebagaimana setan menyerang Yesus, dia akan pakai cara yang sama untuk membuat kita ragu. Jadi ternyata Bapak Ibu, senjata yang paling berbahaya yang setan pakai untuk menyerang Yesus, bahkan menyerang gerejanya hingga detik ini apa? Roh keraguan. Keraguan ini sangat berbahaya. Roh keraguan itu besarnya mungkin 0,0001 mm. Tapi kalau engkau biarkan, dia itu seperti virus yang menyebar begitu cepat, merontokkan iman kita. Hati-hati. Coba jawab jujur, jawab dalam hati aja saudaraku. Siapa yang datang dalam ibadah di sini tadi? Ada sedikit perasaan seperti ini. Kok aku sakit gak sembuh-sembuh ya? Udah didoain banyak orang. Tapi kok masih gini-gini aja kesehatanku. Sembuh gak ya? Bener gak ya sembuh Tuhan bisa sembuhkan aku ya? Atau mungkin ada yang datang ke tempat ini. Aduh, aku udah bergumul sekian lama. Tapi pekerjaanku kok gini-gini aja ya? Aduh, pulih gak nih ya? Jangan-jangan makin parah. Aduh, kok pernikahanku gini ya? Gitu. Istriku kok, suamiku kok gitu ya? Gak berubah-berubah. Aku udah doakan, aku udah jengking di hadapan Tuhan, tapi bukannya berubah malah makin kasar sama aku. Aduh, kok anakku begitu ya? Aduh, anak muda mungkin, Tuhan gimana nih? Kuliahku, pekerjaanku, gimana nih Tuhan? Pasangan hidup Tuhan, umur udah sekian, belum datang-datang juga calon. Tolong dong Tuhan, gimana nih? Apa perlu bikin promo Tuhan? Apa perlu bikin onsel? Mulai itu. Atau ada yang datang di sini lenggang kangkung, santai, penuh dengan sukacita, walaupun dia sedang di dalam pergumulan yang berat, tapi dia punya satu iman. Aku percaya masalahku semua ada di bawah telapak kaki Yesus. Saya doa kita semua seperti yang terakhir itu. Tetap tenang karena kita punya Allah yang besar. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama kali diserang setan adalah identitas kita. Kita dibikin supaya tidak percaya Yesus sayang, Yesus peduli, Yesus sanggup pulihkan segenap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi keraguan ini adalah satu hal yang berbahaya Bapak Ibu. Coba kita buka yuk. Di dalam Injil Matius pasal 14. Matius 14 ayat 25. Matius 14 ayat 25. Saya baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di mana? Ini kan cerita yang sangat fenomenal. Di mana-mana kita sudah sering mendengar khotbah tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air. Ini Petrus ini manusia kurang lebih bobotnya mungkin 80 sampai 100 kilo. Pasir satu butir aja kita taruh di atas air walaupun pelan-pelan dia jatuh. Jatuh, tenggelam. Lah manusia bisa jalan di atas air. Ini benar-benar mujizat. Itu saudara. 26. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka apa? Terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Gitu. Coba saudaraku. Peristiwa ini peristiwa yang sangat mengerikan. Di tengah laut tidak ada lampu, saya percaya tidak ada lampu tembak, tidak ada senter. Perahu mereka hampir tenggelam. Bapak Ibu pernah nggak ada di sebuah kapal yang hampir tenggelam? Ada? Biasanya pelaut-pelaut pernah ngalami. Ibu pernah ngalami ya? Kapal besar Bu? Oh, sampan begitu, kapal kecil. Malam, siang. Takut ya Bu ya? Betul, ngeri loh saudaraku. Apalagi orang yang gak bisa berenang di tengah laut dan hampir tenggelam. Saya pernah saudaraku naik kapal besar, tapi kapalnya robek 12 meter. Air masuk ke lambung kapal dan kapal miring begini. Kita penumpang mau lompat ke laut, tiba-tiba nelayan bilang, jangan lompat, di sini banyak hiu.
Tuhan Yesus tolong. Lompat salah. Orang lompat pun salah. Gimana nih Tuhan? Ada yang ketakutan luar biasa, ibu-ibu keluar dari kamar. Dia pegang tuh bantal guling. Dia bilang, Aina ikut mama. Dia pikir itu anaknya, padahal anaknya lagi tidur di kamar. Sampai orang bilang, bu, itu bukan anak, itu guling. Dia teriak saudaraku, anakku mana? Saking ketakutan. Saya aja hampir lompat. Karena saya lagi pagi-pagi ngopi. Lihat pemandangan, tiba-tiba saya bilang, kenapa Pulau Maselembo kok deket banget? Biasanya Pulau Maselembo jauh. Ini kayak lukisan yang gede. Kok deket? Pas lihat ke dasar, hijau. Biasanya hitam laut itu. Kalau hijau artinya apa? Dangkal. Tiba-tiba bunyi. Sret. Saya langsung ingat film Titanic, saudaraku. Tuhan jauhkan aku dari Leonardo DiCaprio. Jangan sampai. Ya kan? Kalau dia gara-gara dingin, ini gara-gara hiu. Dikejar-kejar hiu, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa sampai ke Jakarta dengan selamat. Kami semua selamat. Walaupun kapal begini, hampir tenggelam saudaraku. Berapa derajat lagi begini, habis kita. Tapi artinya gini, saya bisa tahu bagaimana kengerian di tengah laut itu. Nah para murid pun demikian. Mungkin air berusaha dikeluarkan, yang masuk lebih banyak lagi. Dikeluarkan, boom, sehingga kapal pun hampir tenggelam. Tiba-tiba melihat satu bayangan hitam. Jadi kalau mereka berkata Yesus itu seperti apa? Wajar gak? Wajarlah. Namanya ketakutan, benar gak? Coba kalau kita di posisi mereka, kita mungkin pun berkata yang sama. Ya kan? Ketakutan luar biasa. Tapi di sini ada satu pribadi yang unik. Benar, bagi saya Petrus ini orangnya unik. Karena kan Tuhan mengajarkan kita begini. Pikir dulu baru bicara, benar gak? Kalau zaman sekarang mikir dulu baru komen. Mikir dulu tuh baru kasih pendapat. Gitu loh saudaraku. Tapi kalau Petrus enggak, dia ngomong dulu baru mikir. Ini orang berbahaya. Nyablak dulu tuh, keluar dulu emosinya. Keluar dulu tuh pikiran dia. Baru dia pikir, tadi saya ngomong apa ya? Ini bahaya Bapak Ibu orang begini. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ketika semua lagi ketakutan. Ayat 28 nih Bapak Ibu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah apa? Aku datang kepadamu berjalan di mana? Ya ampun, kepikiran ya jalan di atas air. Doanya bilang Tuhan tenangkanlah badai, Tuhan tolong kami mau tenggelam. Harusnya gitu dulu, benar gak? Dia malah mau jalan di atas air. Tapi yang bikin saya kagum, walaupun doanya Bapak Ibu out of nowhere, Tuhan tetap jawab loh. Tuhan berkata kepada Petrus, kata Yesus, come, datanglah gitu. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dicatat di Alkitab, he is the only one. Dialah satu-satunya murid Yesus yang pernah berjalan di atas air. Keren saudara. Walaupun hitungan detik. Lalu apa yang terjadi? Pada ayat yang ke-30. Tetapi, ini ada kata tetapi saudaraku. Artinya ceritanya nggak sampai di situ saja. Tetapi ketika dirasanya katakan. Dirasanya apa? Tiupan angin. Lihat apa yang terjadi? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Itu dia. Ada yang aneh di sini. Alkitab bilang begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Pertanyaan saya. Sebelumnya udah ada tiupan angin belum? Yang jawab cuma 20.000 orang ini. Tolong jawab yang keras. Sebelumnya ada tiupan angin gak? Walaupun lagi teduh, ada tiupan angin gak? Ada. Gak mungkin gak ada angin di laut. Walaupun sepoi-sepoi, tetap ada tiupan angin. Lah pertanyaannya, kenapa setelah dia udah di air, di dalam mujizat, berjalan di dalam mujizat Tuhan, baru dia bisa merasakan tiupan angin. Sebelumnya kemana aja bro istilahnya. Dan Alkitab berkata, gara-gara dia merasakan tiupan angin itu, takutlah dia. Detik itu dia takut, detik itu dia tenggelam. Yesus di situ enggak? Di situ. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak sanggup membuat dia berjalan di atas air. Bisa kok, masalahnya karena dia buka hati terhadap ketakutan.
Dia tenggelam. Jadi Petrus ini sebenarnya ditentukan Tuhan untuk berjalan di atas air. Bukan dia tenggelam di dalam air. Sama Bapak Ibu dan saya, Tuhan menentukan kita berjalan di atas masalah. Katakan amin. Masalah di bawah telapak kaki Bapak Ibu dan saya. Karena Tuhan yang berkata, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular kalajengking itu apa Bapak Ibu? Masalah, pergumulan, sakit penyakit, masalah-masalah yang besar, segala yang jahat. Tuhan katakan kita diberi otoritas kuasa untuk menginjak segala yang jahat. Tapi seringkali keraguan, ketakutan itu membuat kita bukan berjalan di atas masalah, tapi kita tenggelam di dalam masalah. Jadi Bapak Ibu, biarlah mulai hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami mujizat Tuhan. Gimana caranya? Mulai hari ini pastikan kita terhubung dengan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat lampu-lampu yang menyala di sini? Ya. Bisa lihat speaker, saya ngomong keluar suara saya. Bapak Ibu bisa lihat LED ini semua, alat musik ini semua. Mereka ini alat-alat yang mahal saudara. Tapi kalau tidak terhubung dengan listrik, semuanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita anak Tuhan kalau tidak terhubung dengan Yesus, sehebat apapun kita di mata manusia, we are nothing. Kita nggak bisa dipakai Tuhan. Betul. Semua alat ini nothing, nggak bisa dipakai. Saya juga khotbahkan teriak-teriak, nggak bisa pakai mic. Mic ini mahal, tapi tidak berguna kalau tidak ada listrik. Sama Bapak Ibu dan saya, di dunia ini kita akan menjadi benda usang, tidak berarti sama sekali kalau tidak terhubung dengan Tuhan. Karena itu mulai hari ini pastikan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Pastikan hubungan dengan Tuhan itu melebihi dari hubungan Bapak Ibu dengan siapapun. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa hubungan kau dengan orang-orang tertentu yang kau anggap hubungan penting. Engkau jaga orang itu. Hubungan ini kau anggap hubungan yang paling spesial. Tapi saya mau katakan, di atas semua yang lebih spesial hubungan kita dengan Yesus. Orang-orang spesial dalam hidup Bapak Ibu, saya percaya kau akan jaga mereka supaya mereka nggak tersinggung. Kau nggak akan keluarkan perkataan yang menyakitkan. Kau akan berusaha nice, baik di depan mereka. Supaya apa? Hubungan ini tetap terpelihara. Kalau engkau berperilaku seperti itu, berperilakulah yang sama kepada Tuhan. Jaga hatinya Tuhan, katakan amin. Jaga perkataan kita, jaga sikap kita. Orang-orang penting dalam hidupmu kau pasti kasih waktu untuk kau bersama-sama mereka. Kalau kau, Bapak, Ibu dan saya menganggap Yesus penting, lebih penting dari semua, saya percaya kita kasih waktu terbaik bagi Tuhan Yesus. Yesus sudah memberi yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Siapa yang mau mati buat kita? Coba renungkan. Percayalah, gak ada. Betul. Teman baik, saudara yang baik paling bisa nolong kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali udah enak dia. Tapi Yesus bukan hanya menolong, membantu. Dia kasih nyawanya bagi engkau dan aku. Coba Bapak Ibu minta ada orang mau mati gak buat kita? Gak ada. Tapi Yesus rela. Dia raja di atas segala raja. Karena itu pastikan hari ini, kalau Yesus begitu luar biasa mengasihi kita, pastikan kita pun mengasihi Tuhan luar biasa. Amin. Kasih yang terbaik karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Engkau baik, Kau luar biasa. Di siang hari ini kami sungguh amat diberkati. Saat ini Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami rindu untuk membawa persembahan kami bagi gereja-Mu. Ajar kami membawa persembahan dengan ucapan syukur. Ajar kami membawa yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan memberikan yang terbaik bagi kerajaan sorga. Kami persilahkan untuk
Sobat Kolektan bisa mengedarkan kotak persembahan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil bersama dijalankan. Terus kita naikkan syukur kita, naikkan sembah kita. Terus kita mau tinggikan, kita muliakan nama Tuhan Yesus di sore hari. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat kebaikan Tuhan bagi kami. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang balaskan puluhan, ratusan ribuan kali lipat. Karena tiba saatnya sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita di sore hari ini telah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat. Tubuhku dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku. Kita siapkan hati kita sama-sama kepada Tuhan. Bangkitkan iman percaya kita, terima mujizat, terima kesembuhan di balik kosong tubuh dan darah Tuhan. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku bangkitkan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami, bersama anak cucu, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Yuk dengan sukacita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini
Dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal. Berkati jantungku sempurna sehat, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebut sakitmu, sebut masalahmu. Kalau saat ini, detik ini Bapak Ibu merasakan ada keraguan ketika kau minta sama Tuhan, tolak keraguan itu. Lawan, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, daganganku, pelayananku diberkati Tuhan berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima pada siang hari. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita, kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Terima mujizat kesembuhan dari mana tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bapak Ibu berdoa berterima kasih pada Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah minyak-Mu yang kudus Tuhan. Urapilah agar setiap tetes menjadi api dari surga yang menyatakan kekudusan-Mu, kemuliaan mujizat, sehingga yang sakit terima minyak ini sembuh Tuhan. Yang lemah kuat kembali, bahkan segala serangan roh jahat, kuasa gelap, roh perdukunan, santet, guna-guna, pelet dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu, di tempat ini kita didik anak kita untuk menjaga hidup sesuai dengan firman. Katakan amin. Amin. Ada yang bilang, bahkan orang tua bilang, gak apa-apa lah Pak, namanya masih pacaran, walaupun beda kepercayaan gak apa-apa. Jangan, firman Tuhan bilang apa? Gelap dan terang tidak bisa tegas. Anak muda percaya Tuhan pasti kasih pasangan hidup yang terbaik. Minta yang pertama apa? Dia cinta Tuhan. Karena kalau dia cinta Tuhan, dia pasti setia kepadamu. Kalau dia cinta sama Tuhan, dia pasti akan mengajak engkau untuk apa? Melayani Tuhan. Betul. Jadi akhirnya dia mengalami kelepasan, saudaraku. Bayangkan bertahun-tahun dibikin gak dapat jodoh.
itu setan. Kita doa di tempat ini, anak muda yang rindu pasangan, percaya tahun ini Tuhan berikan pasangan yang terbaik, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, siang hari ini kami sungguh amat diberkati. Kau telah mengingatkan kami untuk percaya kepada penyertaan Tuhan. Apapun keraguan yang menyerang dalam hati kami saat ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala roh jahat yang berbisik untuk kami meragukan penyertaan Tuhan, hancur dalam nama Yesus. Mulai hari ini iman kami teguh dalam Kristus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sakit apapun sembuh siang hari ini. Percaya, kau yang sakit siang ini sembuh. Dan kami percaya Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami pasti berhasil. Apapun yang terjadi di dunia, kami tetap percaya Tuhan memelihara kami sempurna. Kami berdoa buat teman-teman yang sudah pelayanan, baik WL, para singer, teman-teman choir, imam-imam musik, usher, kolektan, guru sekolah minggu, soundman Tuhan, security, bahkan koordinator ibadah di tempat ini. Pak David diberkati, mereka semua diberkati sehat, mereka semua penuh kuasa, penuh kemuliaan, mereka diberikan damai sejahtera dan keberhasilan. Kami turut berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, Ibu Gembala Sidang kami, Pak Aristo, Pak Argo, diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, dilindungi Tuhan, dilimpahkan hikmat dari surga untuk terus memimpin gereja Tiberias Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Allah menjaga, melindungi dalam setiap langkah kami pulang. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita, pasti masuk kerajaan surga. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.